Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, sholat itu adalah di posisi kita yang sangat dekat dengan Allah. Harusnya di posisi kita yang lagi deket-deketnya sama Allah, ya jangan dijauhi dari anak kita. Kan kepinginnya terutama anak yang masih kecil, ya anak yang masih balita, di saat kita posisi lagi cakep-cakepnya, di posisi yang lagi deket-deketnya sama Allah, kan harusnya mereka juga mendapatkan energi positif. Nah, hanya masalahnya terkadang ya gimana ya, yang namanya anak kecil ketika kita sholat dia maunya digendong. Emang batal nggak ngegendong anak? Berarti untuk menentukan hukum ini dan untuk memberikan edukasi dengan gendongan pada saat kita sedang sholat, kita perlu tahu ilmunya. Nah, ada yang membatalkan sholat, yaitu al-amal, beraktivitas. Berarti melakukan gerakan lebih dari 3 kali. Tapi ada yang tidak membatalkan sholat, yaitu al-harokah, bergerak. Kalau bergerak berarti paling tidak maksimal adalah 3 kali. Jadi ayah bunda kalau menggendong anak, apakah batal atau tidak batal? Tergantung kita ini cukup bergerak menggendong anak atau harus beraktivitas. Contoh, anaknya memang kepengen digendong, bunda pengen digendong, ya udah, ya kita cukup bergerak, gendong dia dengan jejak, agar apa dia merasakan di saat bundanya lagi sholat, di saat di posisi yang dekat sama Allah, di saat itulah posisi yang paling mereka menemukan ketenangan. Tapi kalau ternyata ya anaknya itu nyaman di gendongan kita, jangan membuat kita akhirnya gerakan sholatnya berubah jadi beraktivitas gendong. Ya misalnya apa? Sambil goyang-goyang, ya kan? Nah ya contoh ini tidak patut ditiru. Misalnya ya dengan sambil membaca gitu kan, merasa menghayati, tapi sambil gendong anak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu berarti udah sesuatu yang membatalkan. Artinya apa? Secara hukum Rasulullah SAW pernah menggendong Hasan dan Husain, bahkan pernah menjadi kudanya Hasan dan Husain. Artinya apa? Ketika anak merasa nyaman ketika kita posisi lagi sholat, itu harus disyukuri banget. Ya Allah, ternyata anakku sudah dekat ya dengan Allah, karena dia begitu nyaman ketika kita sedang dalam kondisi sholat. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ya ini akan menjadi memori yang tak terlupakan. Kenapa? Karena sholat itu bukan sekali seumur hidup, tapi sholat itu sehari 5 waktu. Sehingga ketika anak itu merasakan ya setiap Allahu Akbar, dia tahu saatnya bersama dengan bundanya. Karena bundanya lebih enak, lebih menyenangkan daripada handphone. Karena handphone itu kalau dibuka, kalau dicolek, itu kan menyenangkan. Nah bundanya juga begitu. Ketika azan Allahu Akbar, wah bundanya juga menyenangkan. Kenapa? Karena nanti anaknya diajak wudhu bareng, dan anak itu kan seneng banget main air. Kuprak. Jangan dibilang, aduh ini kan bunda mau sholat. Enggak. Berarti apa? Wah, setiap azan berkumandang, anak ini seneng. Saatnya berwudhu, main air. Setelah itu gendong sehingga dia menikmati. Kenapa? Karena pada saat ya kita sedang sholat, pada saat kita membaca Al-Fatihah, itu kan posisi di mana dialog antara kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan anak itu akan menemukan energi yang dahsyat. Nah, setelah mereka mungkin sudah punya alarm, ya kalau berdiri ya itu dengan digendong, pas ketika ruku itu bisa jadi kenangan yang tak terlupakan. Ya kadang kan begitu ruku bisa jadi dia terbalik gitu kan, mau dia ketawa hahaha. Kita jangan menganggap ini anak bikin orang gak khusyuk. Enggak,
Karena ada masalah atau tidak masalah. Kita bisa khusyuk atau kita tidak bisa khusyuk tergantung sudut pandang kita. Tapi kalau kita merasa tidak terganggu, malah kita merasa ya Allah alhamdulillah anak kita begitu nyaman ketika kita sholat. Jadi rakaat pertama yang digendong kakaknya, lalu ketika ruku ya dia merasa senang kan, terbalik gitu kan, kayak main di dunia permainan ya, di dunia fantasi itu ternyata di setiap 5 waktu dia punya tiket kayak begitu ya. Begitu dia kita sujud lalu dia ibaratnya diletakkan di bawah kita ya, lalu kita juga seperti mendekap ya, seakan-akan ketika sujud itu mendekap dia, itu pun ya, dia mau ketawa, dia mau cium-cium kita, jangan dianggap itu adalah mengganggu ya kan. Kenapa? Karena saya punya pengalaman. Jadi ketika azan berkumandang itu saya punya temen yang senewen banget ya, merasa nggak nyaman ya, sampai kita heran, kamu kenapa sih? Kan di dalam hadis Rasul itu yang nggak suka ketika azan berkumandang adalah setan. Lah kan kita manusia, harusnya kan ketika azan berkumandang ya dia harus senang, kita harus bahagia. Ternyata apa? Kita baru tahu, oh ya saat azan berkumandang itu ibunya kepengen khusyuk sholat, sehingga apa ya, kalau anaknya nangis, kalau anaknya ngeganggu itu ibunya marah. Maka ketika azan berkumandang itu dalam pengalaman anak-anak yang dilihat, yang didengar itu trauma ya, karena apa? Karena bisa jadi ibunya galak, kenapa mama mau sholat, awas ya jangan ngeganggu mama. Ya, sedangkan ketika dia sholat, ya namanya anak lari-lari diomelin. Yang namanya anak ya ketika ibunya sholat kan bisa jadi nggak ngerti, mama boleh nggak? Wah itu marah. Akhirnya apa? Anak tuh trauma. Ya, dia merasa bahwa dengan azan itu memisahkan antara dia dengan ibunya. Padahal menggendong anak pada saat sholat di posisi yang sangat dekat dengan Allah itu akan menjadi energi, edukasi, pendidikan yang tertanam kepada anak kita sejak dini. Sehari 5 waktu ya, ada panggilan alarm, tidak hanya mendekatkan diri kepada Tuhannya, tapi seorang anak merasa dalam dekapan ibunya. Ala bisa karena biasa. Ya moga-moga seperti doa kita agar Rabbi ja'alni muqimas sholah. Tidak hanya kita yang mampu mendirikan sholat, wa min zurriyati, dan juga anak keturunan kita, dimulai dari mereka selalu merasa nyaman. Setiap azan berkumandang tidak dipisahkan oleh ibunya. Setiap azan berkumandang dia akan selalu berada dalam dekapan ibunya, seperti dekapan yang sangat erat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.